Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa hari ini untuk mempersiapkan khotbah dan mendengarkan firman Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis. Oleh karena itu, sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu 5 setelah Trinitatis hari ini diambil dari Markus 6 ayat 6b sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi dengan memakai 2 baju. Katanya, lanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima di dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan miak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita mengambil topik ataupun tema, pergi dan beritakanlah firman Allah. Pergi adalah suatu keadaan di mana berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempat yang lain itu adalah tempat yang dituju ataupun yang diharapkan. Ketika kita pergi, berarti ada posisi tubuh yang menjadi berpindah, posisi hati yang berpindah, posisi pola pikir yang berpindah, dan menjadikan di dalam suatu posisi yang baru dan melakukan aktivitas di dalam yang baru tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman saat ini, kita pergi adalah menjadi memiliki tujuan untuk pergi. Kalau dalam topik ini sangat jelas bahwa tujuan untuk pergi adalah untuk memberitakan firman Allah. Untuk memberitakan firman Allah. Jadi pergi dari posisi yang sudah menerima firman kepada untuk menjadi memberitakan firman. Ada sebuah keadaan yang berubah di dalam diri kita. Dalam firman Tuhan, mengapa kita menjadi pergi untuk memberitakan firman Tuhan? Di sini akan kita melihat. Pada ayat 6b sangat jelas dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus melakukan perjalanan dari desa ke desa untuk memberitakan firman dan mengajar. Artinya yang dilakukan Yesus adalah agar orang menjadi mendengar firman Allah, agar orang menjadi mendapat pengajaran tentang firman Allah. Artinya di sini tugas itu adalah tugas yang memberitakan Allah dan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah, sehingga orang mengetahui akan keselamatan itu. Sehingga dalam ayat 7 ia mengatakan ia memanggil ke-12 murid itu. Artinya pada sebelumnya Yesus sudah memilih 12 murid untuk menjadi dimuridkan, mengenal pelayanan itu, mengenal pengajaran itu, mengetahuinya dan kemudian melakukannya. Dan mengutus mereka berdua-dua, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ketika kita menjadi pergi untuk memberitakan Injil,
adalah karena kita meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus terlebih dahulu mengajar orang yang dipanggilnya bukan diutus begitu saja, namun adalah orang yang sudah melihat keteladanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk mengajar dan memberitakan firman Allah. Dan diberikanlah tugas itu kepada kehidupan kita sebagai orang percaya untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan bahwa pergi untuk mengajar ini merupakan sesuatu yang terpenting. Bagaimana kalau tugas kita adalah pergi untuk mengajar, memberitakan Injil? Kalau dikatakan mengajar, ada beberapa metode pengajaran. Namun yang paling dahsyat untuk pengajaran adalah ketika yang mengajar melakukan teladan kepada yang diajarinya, melakukan contoh dan menerangkan dengan segala sikap kehidupan yang dinyatakannya. Kalau ada guru matematika, dia harus dulu pertama membuat tambah-tambah sesuai dengan rumus, kemudian akan dicontoh oleh orang yang diajarinya. Kalau ada guru olahraga, maka dia akan membuat sebuah contoh, kemudian akan ditiru oleh yang mendapat pengajaran itu. Maka ketika kita akan pergi, maka kita harus menghidupi, menjadi contoh sebagaimana Kristus sudah membuat contoh untuk pengajaran bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa kita adalah murid Yesus Kristus yang diutus, jadi teladanilah kehidupan Yesus Kristus yang terlebih dahulu di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam segala aktivitasmu, di dalam usahamu. Lakukan, nampakkan kasih daripada Kristus Yesus, dan dengan demikian orang akan melihat Yesus melalui kehidupanmu. Pengajaranmu itu akan menjadi mengena karena memang ada orang yang menjadi contoh, yang menjadi diteladani oleh orang-orang di sekitarnya. Tugas kita adalah memberitakan firman Allah melalui perkataan, melalui sikap hidup, dan melalui segala keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Pada firman Tuhan di dalam ayat 8 dan ayat 9 sangat jelas dikatakan, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Demikian dikatakan. Artinya, orang yang menyatakan firman Allah harus sepenuhnya tergantung kepada Allah. Dalam doa Bapa kami sangat jelas dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa dikatakan tidak didoakan agar kita diberikan oleh Tuhan berkat-Nya dan sampai kepada keturunan ketiga, keempat, dan ketujuh? Ketika kita mengatakan pada hari ini, itu adalah ketergantungan yang sepenuhnya kepada Allah. Sehingga kita tidak dibebani oleh apa yang ada bagi kita tersebut. Dalam ayat yang lain dikatakan, hartamu adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sehingga di dalam pergi menyatakan firman Allah, lihatlah Allah senantiasa, fokuslah kepada kuasa Allah, dan teladanilah apa yang sudah dinyatakan oleh Kristus Yesus. Fokus kita adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan itu, kita merasa senang karena memang yang kita lakukan dan kita pertanggungjawabkan pelayanan itu adalah kepada Yesus sang pemberi pelayanan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pelayanan di dalam dimanapun kita, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dimanapun keberadaan dan pekerjaan kita, ada perasaan lega di dalam hati kita karena kita nyatakan, kita berikan melalui sukacita, melalui sesuatu yang hanya terfokus kepada Yesus Kristus. Kalau di sini dikatakan jangan membawa uang, jangan membawa baju lebih daripada 1, 2, dan jangan
membawa hal-hal yang memberatkan dalam diri kita. Artinya kita dengan sepenuhnya bergantung kepada Kristus Yesus dan bersyukur di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Pada ayat selanjutnya, ayat 9 dikatakan, ayat 10, kuat katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima, di dalam suatu rumah tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, mereka keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Orang yang diutus setelah fokus kepada Allah adalah merasakan bahwa dirinya hanya ditamu oleh Allah. Sehingga ketika ada orang menolaknya, dia akan merasa bahwa dia yang bukan dirinya yang ditolak, tapi Allah yang ditolak. Ketika dia diterima di satu rumah, maka yang sebenarnya orang yang menerima itu adalah orang yang menjamu Allah di dalam rumahnya. Kalau di dalam ayat paralel dalam Matius dan Lukas, Matius 10 ayat 5 sampai 15 dan Lukas 9 ayat 1 sampai 6 sangat jelas diterangkan di sana. Oleh karena itu, ketika kita diterima di dalam satu rumah, jangan merasa kita hebat. Dan ketika kita ditolak dari satu rumah, jangan kita merasa sedih. Karena memang kita adalah sebagai orang yang hanya memperlihatkan kuasa Allah, memperlihatkan pelayanan yang sudah diberikan Allah kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, orang percaya itu akan melakukannya dengan penuh sukacita, akan melakukannya dengan sebuah optimisme, dan dia tidak akan mudah hatinya menjadi terkoyak, menjadi gampang loyo, namun tetap kuat di dalam pelayanannya, dan dia akan bersyukur ketika ada orang yang menerimanya karena Allah diterima dalam rumah itu. Kalau kita masuk dalam ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Ternyata tugas pelayanan itu adalah agar orang bertobat. Mari kita ingat, tugas pelayanan itu agar orang menjadi bertobat. Coba kita bayangkan, kalau Anda adalah pimpinan dari sebuah perusahaan, dengan kehadiran Anda, maka orang yang di perusahaan itu menjadi orang yang on time, orang yang tidak korup, orang yang jujur di dalam pekerjaannya, tidak bermalas-malasan. Betapa besarnya dampak daripada kehadiran kita sebagai orang yang menyatakan Kristus Yesus. Karena memang bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia akan serius melakukan pekerjaannya dan tidak menjadi pandang bulu di dalam segala hal. Dan apabila kita sebagai orang tua, dengan kehadiran kita di dalam kehidupan rumah tangga itu, anak-anak menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu bersukacita oleh karena Tuhan. Pertobatan terjadi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kehadiran kita sebagai yang diutus oleh Allah adalah agar orang di sekitar kita bertobat, bukan hanya kita. Mungkin begitu mudah untuk menaklukkan hati kita. Namun adalah bukan hanya itu di dalam tugas pelayanan, namun agar orang lain menjadi mengenal Kristus Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mempercayai Yesus Kristus di dalam hidupnya. Itulah tugas kita. Oleh karena itu, di dalam tugas pelayanan, tugas yang diberikan bagi orang percaya, dia harus melakukannya secara terus-menerus, dia harus melakukannya dengan serius, dia harus melakukannya dengan kekuatan sepenuh hati, sehingga pelayanan itu menjadikan pertobatan bagi orang-orang yang melihat pelayanan. Kemudian dikatakan, tugas pelayanan juga adalah diakonia. Dikatakan di sini adalah mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Ini adalah tugas diakonia. Sebagai orang yang bersaksi,
kita adalah menjadi orang yang berdiakonia. Mari kita bayangkan, apabila di dalam sebuah komunitas gereja, di dalam sebuah komunitas organisasi, ada orang yang memberikan hatinya untuk menjadi menyembuhkan orang lain, menjawab persoalan orang lain sehingga mereka sembuh. Kita menjadi pendoa, kehadiran kita di dalam sebuah komunitas menjadi terasa di mana Kristus hadir melalui kegiatan, melalui segala pekerjaan yang kita lakukan. Diakonia dibutuhkan di dalam sebuah tugas penginjilan, dan kita harus sadar bahwa Tuhan harus dipermuliakan melalui pelayanan kita. Jangan menjadi mengambil alih kuasa Tuhan dan kita harus menjadi semakin ditinggikan. Tidak. Tapi harus Tuhanlah yang ditinggikan, dan pelayanan kita itu haruslah pelayanan yang menyembuhkan, bukan yang melukai, bukan yang meruntuhkan, dan bukan yang menjadikan orang menjadi sakit. Tapi kita adalah menjadi penyembuh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merasa sudah diutus oleh Allah dan menjadi memberitakan firman Allah, ketika kita ditolak, kita tidak akan membenci orang yang menolak kita. Namun kita akan menyayangi mereka. Kita akan menunjukkan kasih Kristus kepada kehidupan mereka. Ketika mereka sakit, maka kita akan yang menyembuhkannya. Kehadiran seorang Kristen, kehadiran seorang percaya, kehadiran orang pelayan-pelayan Tuhan harus menjadi penyembuh bagi kehidupan orang yang sakit. Bisa sakit perasaan, bisa sakit penyakit, bisa menjadi sakit dalam hal sebagai hal. Namun kehadiran orang yang diutus Allah adalah untuk menyembuhkan dan mengeluarkan dari berbagai persoalan yang terjadi. Saudara terkasih, firman ini begitu indah, mengingatkan kita untuk menjadi penyembuh dan menyelesaikan persoalan di dalam segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, melalui topik hari ini, pergi beritakanlah firman Allah. Ternyata kita adalah melakukan tugas sebagaimana Yesus sudah melakukannya, dengan fokus kepada Yesus. Setelah fokus kepada Yesus, yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah, sehingga orang bertobat, orang disembuhkan, dipulihkan dari segala keadaannya. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah pertobatan, penyembuhan melalui engkau pergi untuk memberitakan firman Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami, menyegarkan kami untuk menjadi pergi untuk memberitakan Injil. Biarlah kehadiran kami yang diutus oleh Allah, karena Yesus sudah terlebih dahulu membuat teladan dalam memberitakan Injil. Biarlah kehadiran kami hanya tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada seberapa yang kami dapatkan. Namun Kristus Yesus yang mengutus jauh lebih berharga daripada segala. Dan kami juga berdoa, biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.